Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun mubarakum sa'idun karim uhilla lakum fihi at-ta'am wa hurrima 'alaykum fihi as-siyam taqarrabu ila Allah bitadhiyatihi in kuntum qadirin. Ansitu rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب خدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جندا وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخيرات والطاعات وتغفير الذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله العلي العظيم القائل في القرآن العظيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha Masjid Baitur Rahim rahimakumullah ajmain. Di awal khutbah hari raya Idul Adha kali ini, marilah kita tundukkan kepala, bersihkan hati.
kita senandungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya masih kita memberikan kesehatan, panjang umur, serta kesempatan untuk turut serta mengagungkan dan membesarkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala di hari yang disucikan olehnya, di hari yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu ukhillat lakumut ta'am, ayyamu ukhillat lakumul akli wasyurbi, hari-hari di mana engkau dihalalkan untuk makan dan minum dan diharamkan untuk kalian untuk berpuasa, di hari di mana hari ini seluruh orang yang beriman, yang hatinya diliputi dengan hidayah, senantiasa memujakan rasa syukur kepadanya, di hari di mana hari ini setiap hati, setiap lisan tergerak untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini ada berapa banyak macam nama. Ada yang menyebutnya dengan Idul Kurban. Id yang bermakna adalah kembalinya nikmat-nikmat Allah yang besar. Kurban berasal dari koroba yakribu kurbanan, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti letterlek, makna kurban adalah fi'lu ma yuqarribu ilal maqsud, mengerjakan sesuatu yang mana dengan pekerjaan itu bisa mendekatkan kepada apa yang ia tuju dan apa yang ia cita-citakan. Dalam konteks Idul Adha, Idul Kurban ini, maka kita disyariatkan, umat Islam disyariatkan untuk melakukan penyembelihan dengan hewan-hewan yang telah ditentukan oleh syariat. Ada lagi yang menyebutkan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari Idul Kurban disebut pula dengan Yaumul Hajjil Akbar, yaitu hari yang mana kaum muslimin di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah haji, yang mana puncaknya kemarin adalah jamaah haji berkumpul di Padang Arafah. Haji bukan hanya sekedar ritual kosong tanpa makna. Haji adalah suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji harus dimaknai secara mendalam, baik secara spiritual maupun religiositas. Haji adalah perlambang makom yang tertinggi yang telah dicapai oleh seorang hamba. Secara spiritualitas, haji adalah mencapai puncak tertinggi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sosial kemasyarakatan, seorang yang sudah berhaji, maka ia mampu untuk semakin bermanfaat kepada sesama umat manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hendaknya harus selalu dimaknai oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di samping itu, ibadah haji adalah sebagai bentuk penelusuran sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang hambanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian amalia-amalia beliau yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, keimanan dan keyakinan yang teguh diwariskan kepada kita umat Islam sehingga menjadi syariat yang baku. Haji bukan hanya sekedar berkumpul di Arafah. Haji bukan hanya sekedar naik di Jabal Rahmah.
Haji bukan hanya sekedar melakukan perjalanan ke Musdalifah kemudian melakukan mabit di sana. Haji bukan hanya sekedar tawaf mengelilingi Ka'bah. Haji bukan hanya sekedar sa'i baina Safa wal Marwah, tetapi di balik nilai-nilai itu semua adalah nilai-nilai kesejarahan. Terkait itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala ingin membangun suatu komunitas umat yang kuat, umat yang kokoh, yang dibangun atas rasa kebersamaan, dibangun atas ideologi keyakinan ketauhidan, juga dibangun atas dasar kesejarahan, supaya umat yang belakangan ini tidak merasa lebih hebat daripada umat yang telah lalu, supaya umat yang belakangan ini mengingat jasa-jasa umat-umat yang telah lalu, karena keberadaan umat yang belakangan ini adalah hasil perjuangan dari umat-umat yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha Masjid Bait Besar Baitur Rahim rahimakumullah, dan puncaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa hari ini disebut adalah Idul Adha. Id kalau kita maknai sebagai kembalinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Adha dimaknai sebagai menyembelih. Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, sebuah kisah besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Walaupun ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang disembelih bukanlah Nabiullah Ismail tapi Nabiullah Ishak, tapi jumhurul mufassirin ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya abani la bunayya inni ara fil manami an adbathuka fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kurang lebih, maka ketika Nabiullah Ismail sudah sampai pada sa'ya ini para ulama ahli tafsir mengatakan adalah umur ketika Nabiullah Ismail sudah bisa diajak bekerja sama, sudah bisa diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Ulama-ulama mengatakan, ada yang mengatakan beliau berumur 9 tahun, ada yang mengatakan beliau Nabiullah Ismail waktu itu umur 13 tahun atau 14 tahun. Maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya yaitu Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka lihatlah bagaimana pendapatmu mengenai hal ini. Maka Nabiullah Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai abahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Sebuah kisah yang sangat mengharu biru. Bagaimana tidak, Nabiullah Ibrahim yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Dalam satu riwayat beliau dikaruniai anak waktu itu ketika beliau sudah berumur hampir 90 tahun. Kemudian waktu itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk mengasingkan Nabiullah Ismail beserta Ibu Hajar di sebuah tanah, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tanpa ada tanam-tanaman dan tanpa ada rumput-rumputan, di suatu lembah yang tandus yang saat ini disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah. Ditinggal hanya berdua di suatu lembah. Kemudian Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina. Maka ketika kembali ke Makkah Al-Mukarramah, maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Waktu itu sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Nabiullah Ismail berumur 9 tahun atau umur 13 tahun atau umur 14 tahun. Bagaimana hati seorang ayah selama ini memendam cinta, memendam rindu bertahun-tahun, memendam sebuah cita-cita berpuluh-puluh tahun. Ketika cita-cita itu terkabul, ketika rindu itu baru terobati, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyembelihnya. Cuman yang bikin kita takjub adalah jawaban seorang Nabiullah Ismail alaihissalam. Seorang anak remaja ketika ditawari
ketika diajak komunikasi oleh orang tuanya, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka jawaban seorang anak yang begitu indah, wahai abah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Mudah-mudahan insya Allah engkau mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Sungguh sebuah jawaban yang mengejutkan, sungguh sebuah jawaban yang tiada duanya, sungguh suatu jawaban yang bahkan kita sendiri orang dewasa hari ini tidak bisa tidak masuk akal kita sebagai orang dewasa. Tetapi karena beliau adalah orang terpilih, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sanggup melakukan jawaban itu. Coba bandingkan dengan anak-anak kita hari ini, umur 9 tahun, umur 13 tahun, umur 14 tahun, masih asik-asiknya bergelimang atau tenggelam di dalam dunia permainannya sendiri. Sementara mereka belum sama sekali mengenal kepada Tuhannya. Jangankan mengenal kepada Tuhannya, untuk melaksanakan kewajiban dasar, melaksanakan ibadah sholat saja, mereka masih saja belum mampu istiqomah. Jangankan seperti itu, boso hormat kepada orang tuanya saja mereka masih dipaksa. Hadirin rahimakumullah, apa yang melandasi keberhasilan pendidikan ini? Seorang ibu yang kuat, yaitu Ibunda Hajar. Ibunda Hajar yang diliputi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketauhidan yang murni, ketauhidan yang bersih, ketauhidan yang jernih, hasil didikan kekasihnya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apabila kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak seperti anak Ismail, jangan lupa tanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Mereka jangan dimanja dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Manjalah mereka dengan fasilitas-fasilitas keilmuan. Manjakanlah mereka dengan fasilitas-fasilitas keimanan. Manjakanlah mereka dengan fasilitas-fasilitas keakhiratan yang mana akan membawa mereka mengenal kepada Tuhannya. Hadirin al-kiram rahimakumullah. Dengan penuh gembira Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu. Padahal hatinya sebagai manusia sedih, sekian tahun mendambakan seorang anak, sekian puluh tahun merindukan seorang buah hati. Ketika buah hati itu ada di depan mata, disuruh menyembelih oleh Nabiullah Ibrahim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena berkat keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah itu dilaksanakan dengan senang hati dan penuh keridhaan. Maka ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah ditidurkan di atas batu dan pedang sudah mulai digerakkan di atas lehernya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan pengganti yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran, qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidzibhin adzim. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan arti daripada mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya demikianlah balasan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya di dalam mimpi itu ada ujian yang besar, dan sesungguhnya akan aku ganti anak Ismail itu dengan korban bidzabhin adzim, dengan sembelihan yang agung. Menurut riwayat, kambing gibas yang disembelih Ibrahim adalah kambing gibas yang dulu pernah menjadi korban pada waktu peristiwa korban Qabil dan Habil, putra-putri putra Nabi Adam alaihissalam. Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir, mengatakan, tu'allimuna hadhil waqi'ah annaka idza ma ja'alaka qada'un minallah iyyaka an tajra, iyyaka an tashat, iyyaka an taghdab, iyyaka an tatamarrad, li'annaka bidzalika tatlilu amadal qada'i alaika, walakin sallim liqada'illah fayarfa'adal qada' li'annal qada' la yurfa'u hatta yurda bihi. Ketika suatu
kejadian menimpa kita, anggaplah itu sebagai sebuah ujian, maka terimalah ujian itu. Terimalah ujian itu, janganlah dengan hati yang gembira, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho, sambil bermohon diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa bisa berserah diri dengan hati yang ridho, maka di saat itulah Allah akan menampakkan keajaiban dari setiap ujian-ujian yang menimpa kita. Itulah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menanggapi daripada peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail yang kemudian diganti dengan hewan kambing kurbannya daripada Qabil putra Nabi Adam alaihissalam. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, sebuah kisah dan suri teladan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana sampai hari ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam namanya selalu saja kita sebut di dalam sholat seiring dengan kita menyebut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani keimanan, ketakwaan, perjuangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita dapat meneladani keluarga yang penuh dengan tauhid, keluarga yang penuh dengan keimanan, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita semua mendapatkan berkah daripada beliau sehingga kelak kita akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang penuh berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah walhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tadhhirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syar'a libadil udhiyata tadhkiratan bi fida'i khalilih wa ja'ala ayyaman nahri musiman qurbatan wa ruf'at fi sabilih. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتسنى بسنته. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وبطن فانظروا أن أعظم القربات في هذه الأيام ما كتم فيها من تام يبتغي به وجهه وما طاب فيها من نفس تريد رضاؤه فاكرموا هذه الموسم فإنها أيام رحمة ونعفان وتجليت من عباده. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ في نفسه واستني ملائكته المسبحة بقدسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وسدائدنا ما ضار منها بطن من بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.